pindah lagi di SM 9, di 97, di SMA 3, di Oh, SMA pernah SMA 3. 90. Nah, udah 7 sekolah, Bu. Alhamdulillah. Iya, iya. Iya, Pak. Heeh. Alhamdulillah ya, terakhir saya di Dinas Pariwisata Kebudayaan. Oh, iya, iya, iya. Bisa berbagi pengalaman kita di sini ya. Berbagi pengalaman, betul, sharing, Bu, ya. Heeh. Sharing, ya. Nah, sebelum ini, belum teman yang lain belum? Oh, boleh ini terus lah. Ya, Bu. Ya, ini Pak Nas, yang lain hadir. Kita udah pernah video call dengan Pak Burhanuddin dan Pak Ridwan. Itu sudah Bu Frida, Bu Frida, video call Bu ya, Linda. melalui Zoom. Nah, baru malam itu lah. Jadi malam ini kita melihat tuh wajah Pak Burhanuddin tuh kelihatan. Iya, ya. Sama-sama, Bu, ya, Pak. Ya, Pak Burhanuddin ini guru bahasa Indonesia. Kebetulan kita satu sanggar. Bahasa Indonesia sama kita, Pak. Oh, sama-sama, Satu Bu, ya. payung, Pak. Satu Iya, payung, Pak. satu Tapi MGMP. saya SMP. di bawah Bapak setingkat, saya di SMP, Bapak di SMA. Iya. Mulai ini beliau tuh ini guru SMA. Iya. SMP berapa Bu? SMP 100 100 berapa tuh di Pak Nas, mulai ini SMP berapa? SMP berapa tuh? Mulai ini. Pak Ridwan, coba mana Pak Ridwan tadi? Ibu Leli tinggal di mana? Ini kelas. Oh, di ini Pak, yang tempat yang serem. Apa itu? Kalinya deres. Kalinya Oh, deres, Kali Deres. Pak. Cengkareng. Iya. Oh, Iya. di Cengkareng. Ya. Jadi, ya kalau tempat saya Bapak minta ini info karena kalinya deres. Iya, iya. Kami banyak kawan di situ, Bu. Oh iya. Pemilik airport saya Pak Cengkareng. Oh, gitu. Soekarno Iya. Hatta. Iya, iya, iya. Udah ramai sekali, Bu, ya sekarang ya. Iya, iya. Kalau Bapak mana-mana dekat tuh dari saya ke sana gitu. Iya, iya. Tapi Bekasi udah hebat sekarang ya Pak. Di mana-mana penuh Bekasi ya. Oh, iya, Masyarakatnya banyak perkembangan ya. cepat sekali, Bu. Saya masuk di Bekasi itu tahun 95-an. Sekarang itu banyak fasilitas jalan tolnya luar biasa itu, luar biasa. Luar biasa ya. Pokoknya sampai jalan tol ini pasti. Iya. Suara Bu Laili kurang terputus. Udah 8:30 kan di Suaranya terputus-putus Bu Laili. suaranya Oh, putus-putus. udah 8:30 betul. Udah ramah-tamahnya sudah ya. Kita fokus ke kegiatan ya. Mulai aja Pak Nas, mulai aja ya. Nah, kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki Kalau sudah soleh mulai aja Bismillah. yaumiddin. Ya mulai aja. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat kita tetap tertibnya dulu. Kalau ada yang bicara, kita nggak usah bicara. Kita dengarkan satu persatu. Ini yang bicara dulu ya. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada Pak Burhanuddin. Malam hari ini beliau sempat hadir dan cikal bakal kita mendirikan yayasan ini caranya seperti ini Pak Burhanuddin. Ketika kita memulai, kita mengumpulkan orang-orang melalui Zoom, kemudian kita adakan offline, ya, kemudian kita lanjutkan dengan Zoom terus, dan kita orang-orang yang ada di yayasan ini bukan hanya di Jakarta saja, tetapi orang-orangnya di daerah ada, di Padang ada, di Solo ada, bahkan di Jambi ada, di Lingau ada, malah Bengkulu ada dulu. Jadi kita melalui Zoom ini, kita masing-masing memperkenalkan diri, sehingga kita dialog melalui WA, kemudian ada kesepakatan untuk membuat sebuah yayasan. Maaf, suara Pak Nas suka lari kecil. Nah, masih kecil suaranya. Pak Burhan terdengar tak? Dengaran. Nah, Pak Bola ini tuh digedein tuh suaranya tuh. Nah, jadi melalui ini mulai dari bulan April, tanggal 27 April 2022 mulainya itu. Sehingga ada kesepakatan di bulan Juni kita mengumpulkan data-data, kemudian pas Agustus 2022 kita ajukan ke Menkumham. Nah, 18 Agustus kita sudah mendapatkan SK Menkumham. Yayasan namanya Bina Ranah Rantau. Inilah cara bakal. Kemudian kita melanjutkan aktivitas kita setelah umurnya 1 tahun, pas 26, 27 Oktober, 28 Oktober 2023 kita ke Solo. Nah, di Solo buka pertama sekali. Yayasan ini baru yang ada pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus ketika itu, tapi sifatnya pusat. Ketua kita itu di Padang, ketua yayasan ini. Dengan di Jabodetabek ini pendiri, pembina, pengawas. Kalau pengurusnya ada di Padang. Kemudian setelah vakum karena orang sibuk, makanya kita nggak lanjut ditukar lagi pengurusnya dengan wakilnya. Nah, terjadilah di Solo itu kita pertama. Dan untuk di Rantau kita baru mencari orang-orang kandidat-kandidat untuk menjadi pengurus.
Sebab kita belum punya pengurus ini. Pendiri, pembina, pengawas tidak mungkin jadi pengurus. Jadi yang harus pengurus itu adalah orang-orang yang kita rekrut untuk operasional di lapangan. Kita membutuhkan pengurus itu dari ketua, dari bendahara, kemudian bidang-bidang, bidang pendidikan, dan keterampilan bidang pengembangan. Nah, ini yang apa yang kita cari. Jadi yayasan ini baru perjalanannya seperti itu. Jadi untuk di Rantau, kita berharap ini orang-orang yang berarti bidang pendidikan yang akan kita tempatkan menjadi ketua. Saya nanti sinerginya tidak melenceng kemana-mana. Sebab kita bergerak di bidang manfaat dari kita bersinergi ini agar kita orang-orang pensiunan ini diaktifkan lagi untuk di bidang pendidikan keterampilan, tetapi tidak seperti pendidikan formal. Itulah kira-kira Pak. Nah, di samping kita juga berkontribusi kepada masyarakat dan juga dakwah kita masuk. Jadi Pak Burhanuddin sudah dikirimkan dulu profilnya sudah dibacakan ya. Mana Pak Burhanuddin sudah dibacakan profilnya yang dikirim? Iya. Sudah ya. Sudah. Nah. Berarti kan Bapak sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan sudah paham juga apa keinginan dan langkah awal kita ini kita tidak usah selalu muluk-muluk dulu, tetapi kita awali dengan yang ringan-ringan saja. Kita akan merencanakan ini sosialisasinya dengan membentuk kepanitiaan untuk persoalan kepada masyarakat yaitu Jumat Berkah ini nanti dari situ kita akan menjaring dari yayasan. Inilah malam ini kita berbicara tentang itu. Nah, karena kita bicara itu tentu kita butuh orang-orang yang memahami bagaimana konsep dan Jumat Berkah ini kan dengan yayasan Menara Rantau. Ya. Hendaknya kita beda dengan Jumat Berkah yang lain. Ya sekalian Jumat Berkah yang kita pelajari adalah orang-orang yang barangkali itu apa ya orang yang punya keterampilan senior itulah ya. Jadi samping kita memberikan Jumat Berkah dan kita mengidentifikasi orang yang memberikan bantuan. Itu yang bunyi-bunyi siapa tuh? Mulai dia siapa? Mungkin audionya itu apa ada playback. Nah. Mulai ini coba dianukan di apa kan? Nah, jangan ada yang jadi itu Pak Burhanuddin mungkin barangkali untuk awalnya dan selanjutnya silakan mulai ini untuk menyampaikan dengar. Laili mana para Laili
Nah, nah, nah ini bisa dengar suara saya tuh. Nah ini silakan Bu Laili. Mana suaranya? Panas, 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 Panas. panas. Iya. Suara Pak Nas itu panas, Apa? panas. Suara Pak Nas itu mantul. Jadi coba nggak usah pakai Coba, mic itu iya. doang. Coba bedain antara pakai mic dengan tidak coba. Nggak Bisa dilihat. Ah, itu bisa dah. Dengar. Pak Nas, Ah. Itu bisa. coba bedain suara Pak Nas Ini tadi pakai nggak mic tadi, dengar suaranya ya, mantul. ininya. Suaranya mantul, jadi nggak bagus. Tapi biar Coba Pak Nas tidak pakai mic, coba cek suaranya Ah. dulu gitu. Ini udah pakai mic. Bisa dah. ubah Dengar. posisi dulu ya. Nah, itu lebih bagus Di sini. Pak Nas bicara tanpa mic tadi gitu loh, lebih Oh, jelas. iya. Ya, Bu Leli ya. Wabarakatuh. Wah, silakan, dan Bu apa yang Leli. Pak Nas sampaikan tadi, Dengar Nas. apa yang Pak Nas sampaikan tadi itu, ya Nas suaranya. Siap. Mana nih? Ah, Bu Ini Laili. mana nih? oke, silakan lanjut ke Bu Leli ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Si Maria. Dengar nggak suaranya? Suara Bu Leli kayaknya mantul-mantul, tuh, hilang-hilang nyampe tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini suaranya udah dengar nggak, Mas? Dengar, kedengar terus. Ada Ini suara saya udah dengar nggak? feedback tuh dengan Oh, audio jadi yang ada ini. di tempat Ibu kayaknya. Mana nih? Ya. Pindah posisi saya keluar. Ini suaranya kedengaran nggak ya? Oh. Kayak suara panas itu panas. Suara panas itu mantul. Jadi coba Aku bisa. Saya bisa. Suara saya udah kedengaran nggak? Ah, gini masih mantul lah suaranya. Iya. Iya. Ya, silakan Bu Laili. Iya. Itu lebih bagus. Panas bicara gitu loh. Lebih jelas. Iya, Bu Leli ya. Iya. Ini jelas nih. Nah, ini lumayan. Ya, silakan Bu Laili. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama saya, ini ada Pak Burhanuddin. Perkenalkan nama saya lagi enggak kedengaran Pak? Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, Suara saya kedengaran Bu. Memang feedback kayaknya. Feedback tuh ada audio yang ini udah nih, udah dialih di sini mana? ada TV atau apa yang sedang Udah jelas gitu. Pak, udah kedengaran.
Kok nggak Kedengaran. di sini nggak ada masalah? Halo, halo, Ngomong terus, ngomong. halo. Ya, terus. Ya, ya Bu, lanjut. Udah. Gimana ya? Ini kok nggak dengar? Halo, Suaranya Bunda Leli, suara lumayan. Bunda Ini Leli udah bagus sih. mantul, Ya, nggak jelas. Pak Burhan, perkenalkan saya lagi Hanum. Tinggalnya di Brebes ya. Eh, kita di sini bergabung sama tiga ya di YBRR dan dengar ya, dengar Pak Dengar, Ridwan. dengar. Ya, Oh ya, iya, ya, ya. ya alhamdulillah. Ya, Suaranya hilang. Hilang, terputus-putus. Ah, audionya tuh kurang bagus. Tuh hilang suaranya tuh. Hilang suaranya, Bu. Oke, Bu Leli, silakan. Halo? Sinyal barangkali di sana. Nggak Ya, keluar. ya mungkin ya. Ya, Suara saya sinyal bagus, Pak nggak Burhan. bagus. Suara saya bagaimana? Suara saya bagus. Bagus, Pak. Bagus. Suara Pak Ridwan bagus. Pak Khairullah Oke, juga Pak bagus suaranya. Burhanuddin juga bagus. Pak Burhanuddin bagus nih. Pak Nas itu lebih bagus tidak pakai Bagus mic ya. daripada pakai mic. Ya. Tadi pakai Ya, mic, ya. dengar nggak Pak Burhanuddin? Ya, Dengar dengar-dengar. dari Pak Khairullah kedengaran. Dari Bu Leli Ya, samar-samar karena audio ya. Ya, audio. betul. Ya, ya. Udah, sekarang buat Pak Ridwan aja deh melanjutkan. Silakan Pak Ridwan. Bu Laili keluar ya tuh. Rupanya Bu Leli turun dari udara. Turun dari udara ya. Silakan lanjut Pak Ridwan. Tinggal kita bertiga. Ya nggak apa-apa, kita maklum aja sinyal. Oke, lanjut Pak Nas. Ya, Iya. lanjut buat Pak Ridwan. Silakan. Oh saya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih buat Pak Nas telah menyediakan sarana komunikasi kita, dan terima kasih kepada Pak Burhan telah hadir bersama kita. Nah, tadi ngomong di pondok Sama-sama. pondok apa tadi Pak? Tinggal tuh? Jati Asih. Jati Asih, Pak. Bukan, yang enggak aslinya aslinya. Oh, saya aslinya di Mampang, Buncit, Jakarta Selatan. Ya, Mampang itu. Enggak, begitu Bapak ngomong Mampang, saya ingat waktu masih kecil. Wah, Kenapa? pernah di Gitu. situ? Karena memang teman saya tinggal di situ, Pak. Di kompleknya Oh, begitu. Brimob. Komplek Brimob. Oh iya. Iya, betul. Iya, komplek Brimob Iya, masuk dalam kan. Duren juga. Iya. Orang Manado, Jenderal. Oh, Sekolah iya. saya dulu di Blok R, Pak. Oh, di Sekolah Blok saya R. Oh, Masya Allah. Blok R, Telodong bawah itu, Senopati kan. Celodong. SD-nya. Iya. SR-nya di situ, SMP-nya 37 di Majestic. Nah, oke. Cerita Mampang itulah. Nah, jadi saya ingat waktu kecil kan suka main tuh dari Blok R itu kan, SD Blok R itu yang di Pondok Bawah. Nah, pakai sepeda kita ke Mampang itu. Kompleknya kawan itu di komplek Brimob itu. Kalau hujan kan banjir di situ, Pak ya. Hujan banjir. Oh iya, Celodong itu cerita masalah. Iya. Oke, kita kembali ke laptop. Pak Nas, kita fokus saja ke
persiapan yang Jumat Berkah. Nah, masalah programnya yayasan lain ini tuh, ya nanti disabi saja. Ya, itu nanti belakangan. Kita ini mengajak teman-teman aja nih, dulu Pak Nas, teman-teman kita baik pengurus, yang udah pada semangat yolo-yolo misalnya kan, atau yang teman-teman pengurus yang sibuk dengan pekerjaannya gitu kan. Nah, kita punya waktu ini difokuskan saja bagaimana kita bisa melaksanakan Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah ini Pak Nas, nah, bisa kita lakukan nanti di situ. Ya untung-untung bisa berkelanjutan per bulan, per minggu, atau gimana nanti. Ya kita lihat perkembangan awal. Nah, dari awal ini dulu gitu loh. Kalau awal ini kita berhasil gitu loh kan, nah, kita berarti untuk bisa berlanjut kedua, ketiga. Nah, tentu di sini pertanyaannya kan Pak Burhan udah pikir, wah dananya dari mana gitu. Dana itu nanti kita bahas di dalam rapatnya gitu loh. Nah, untuk maksud itu Pak Nas, sebaiknya kita bikin aja RAB jalan. Nah, begitu Pak Nas. Karena kalau kita fokus ke RAB gitu loh kan, rencana anggaran biaya, nah di situ baru kita bisa berpikir kapan kita laksanakan, dari mana, di mana kita melakukannya gitu loh. Nah, siapa yang melakukannya gitu. Jadi kita bentuk aja panitia kecil. Nah, dari situ, dari pekerjaan yang kecil-kecil ini gitu loh kan, tapi dilakukan dengan cara yang besar, yaitu kita Jumat Berkah. Nah, kita laksanakan misalnya di mana gitu, yang bagus ya, yang bisa kita punya, ya artinya ada nilai lah, nilai plusnya kegiatan kita ini. Nah, itu bisa berlanjut dan kita nanti akan beritahukan kepada teman-teman khalayak ramai lain-lainnya, pada teman atau organisasi-organisasi lainnya kita yang memang kita ada di situ, sampaikan, kita ajak mereka dengan Jumat Berkah melalui bendera yayasan. Jadi bendera yayasan ini kita pinjam dulu, kita bentuk tim kecil gitu loh. Nah, nanti sambil ini berjalan, baru kita fokus ke yayasannya gitu loh. Nah, kita bisa cari, kita bisa rekrut teman-teman yang dari kepanitiaan kita ini gitu loh, kepada teman-teman yang simpati terhadap pelaksanaan Jumat Berkah gitu loh. Jadi Pak Burhan ya, ini kondisinya semangat teman-teman lagi loyo nih. Pak Burhan lagi drop, lagi turun nih, drop. Iya. Nah, supaya nggak drop gimana gitu. Maklum Mbak. Jadi ya saya konsepnya bagaimana kita bikin Jumat Berkah, ya kita nyumbang lah sedikit-sedikit. Nah, itu nanti kita teman-teman kita bentuk tim yang solid, betul-betul bisa kita lakukan. Jumat Berkah ini bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu loh. Soal dananya Pak, itu rezekinya Allah yang ngasih Pak. Ada jalannya gitu loh. Itu pasti jalan. Gambaran itu sudah dapat, kita sudah ada gambarannya, gampang itu Pak. Jadi gambarannya seperti ini, nanti saya sekilas saja kepada Pak Burhan. Kalau kita sudah RAB sudah kita bikin, tim kerja sudah kita bikin, siapa ketuanya, wah ini kan panitia Jumat Berkah, tadi saudara, kemudian seksi ini perlengkapan dan segala macam. Nah ini nanti kalau sudah kita bentuk, baru kita bicara dananya. Dana itu ada sekitar 1,5 juta itu. Sementara ini ada 1,5 juta kurang lebih gitu Pak ya. Ada di kasnya Yayasan Bina Rantau. Nah, nanti kekurangannya berapa ya kita bisa ini. Nah, bisa kita cari dari kita untuk kita. Dari keluarga kita ya untuk kita ajak keluarga kita beribadah. Gimana caranya? Kita akan bikin nanti semacam brosur atau iklan. Nah, iklan yang isinya adalah saudara-saudara, keluarga besar, teman-teman, nah ya kan, simpatisan, nah ini nih Yayasan Bina Rantau, nah ya kan, kami panitia ini akan melaksanakan Jumat Berkah pada hari ini, tanggal ini, ya nilai satu kotak misalnya 15.000. Nah, pada teman-teman, dulur-dulur, konco-konco yang mau ikutan, yuk pada nyumbang deh, 15.000 ke 30.000 atau seterusnya, silakan masuk ke rekening kami. Nah, nanti dengan ada iklan itu atau semacam brosur itu, nah kita kirim ke grup keluarga kita, misalnya kayak saya kan, saya kirim ke grup keluarga saya.
Nanti kalau bilang, anak mantu ada rezeki, mau ngirim kayak tuh silakan gitu. Mau berapa kotak kamu, masuklah ke rekening gitu loh. Nah, dari kita aja. Nah, nanti ada organisasi saya, apa, perhimpunan teman-teman saya pensiun, saya kasih kirim. Saya punya yayasan nih, mau Jumat Berkah. Ente kalau punya duit, tolong dikirimin ke sono. Gitu, wah, kotaknya 15.000, lu mau ngirim berapa? 10.000, 20.000, berapa aja silakan dikirim. Nah, jadi, nah kegiatan itu jelas dan hasilnya pun kita kirim lagi kepada teman-teman itu dalam grup itu gitu loh. Nah, tentunya kita akan bikin videonya, YouTube-nya gitu loh. Nah, kita punya channel sendiri nantinya. Kalau memang bisa dilakukan secara berkesinambungan gitu loh. Jadi seperti itu, Pak Burhan, Pak Nas, kita pikirkan gitu. Nanti kalau memang RAB-nya, biar saya bikin konsepnya. Nah, atau nanti bisa dibantu dengan Pak Burhan juga RAB itu seperti apa. Ya sudah nanti kita bikin. Nanti Pak Nas bisa udah dapat tapi itu kerangkanya tinggal isi aja. Nah, misalnya nasi kotak apa kita menyediakan nasi kotak untuk 100 atau 200 kotak misal, ya kan? Harga per kotak sekian. Udah ketahuan. Nah, sekarang kan tinggal kita bikin keterangan-keterangannya lain. Tempatnya di mana, pelaksanaannya kapan, nah, panitianya siapa. Kalau ini sudah jadi, baru kita adakan tatap muka langsung. Nah, jadi ketemu kita tuh memang betul-betul efektif gitu loh. Kita bahas rapatnya sudah efektif. Jadi kita lakukan ini melalui Zoom atau telekonferensi itu kan lebih praktis. Tidak begitu meletihkan, tidak mengeluarkan tenaga. Nah, masih bisa duduk di rumah. Nah, kita bisa ngobrol gitu. Itu timbangannya. Kita harus efektif lah. Namanya kita udah pensiun kan, jalan pun udah oleng. Nah, ya kan? Jadi efektif lah panas. Nah, jadi dengan demikian kita ketemu, kita bikin dulu RAB-nya dengan panitianya segala macam kita siapkan dulu itu. Ya. Nah, nanti saya nyiapkan, panas, saya siapkan. Nanti udah setuju, kita bahas sama-sama. Nah, nanti dari Pak Burhanuddin juga seperti apa. Gak apa-apa Pak, dibuat. Nah, ini PDF, kirim, panas, kita bahas sama-sama. Udah setuju? Sudah. Kita bentuk panitianya. Nah, panitianya kalau memang kurang, kita ambil teman-teman kita yang lain. Mungkin Pak Burhan punya teman atau bekas anak buahnya atau guru segala macam. Ya udah, yuk kita coba berkah yuk. Rame-rame kita gabung di sini yuk. Nah, kita bersedekah lah gitu loh. Nah, mudah-mudahan ya dengan Jumat Berkah ini terbukalah pintu rezeki kita. Nah, rezeki ini kan macam-macam nih. Rezeki sehat, rezeki nikmat. Nah, kemudian apalagi ya tentunya kita berharap Yayasan Winarana Rantau ini bisa lahir lagi, berkembang lagi, maju lagi ke permukaan gitu loh. Itu konsep yang harus kita bahas, kita sepakati bersama dengan pemahaman yang sama, Panas. Jangan pemahamannya beda-beda. Kalau pemahamannya beda-beda, kita ya sudah nggak jadi dia. Nah, gitu. Saya kira itu masukan saya buat Panas. Ya nanti ya kita bentuk aja ketuanya. Nah, mungkin kita bantu aja dari kecil ini dulu. Nanti kita libatkan teman-teman. Ya kan teman-teman ini sebenarnya kan mereka kan sibuk, nah, ya kan. Diajak pun modalnya kurang yakin dan sebagainya. Tapi keberhasilan itu adalah bermodalkan keyakinan gitu, Pak Nas, Pak Burhan. Karena itu pengalaman kita yang perdana itu yayasan ini pada saat kita memberikan pelatihan di Solo itu, kan saya bilang sama teman-teman, kita akan melakukan pelatihan di Solo. Karena mitra kita sudah ada. Dan segala sesuatunya sudah disiapkan. Pertanyaan saya kepada teman-teman pengurus, bisa nggak, yakin nggak kita bisa melaksanakan? Yakin Pak, oke, deal, ketok palu jebret. Nah, benar kan? Berhasil. Nah, begitu juga ini, Pak Nas. Ya. Kalau kita memang ingin membuka rencana Jumat Berkah ini adalah untuk niatnya seperti saya sebut tadi dan penuh keyakinan dapat dia Pak, terwujud dia. Karena saya melihat dari kacamata saya dapat nih, bisa Pak Burhan, bisa Pak.
Saya misalnya saya kalau punya uang 50 ya 50.000 aja saya kasih, gak ada masalah. Kita nggak usah gengsi, yang penting kita bisa memberi, ya kita bisa memberi, yang penting itu dulu. Nah, kita nikmati, bisa berapa bisa kita ya sudah. Kan nanti ada teman-teman kita. Nah, kan saya bilang sama anak saya, nah, bapak kau sama teman-teman di yayasan ini mau buka acara ini, nak. Nah, ini nih iklannya nih, ini brosurnya nih. Nah, kirim DWA-nya kan. Nah, ada rezeki kirimlah sekotak dua kotak, nak. Nah, kirimnya udah pak, saya kirim deh gocap. Nah, gitu. Nah, misalnya kan, ya mungkin juga dikirimnya 100 kita juga nggak tahu. Mungkin 1 juta juga kita nggak tahu. Saya kira itu panas namanya rezeki itu ada. Selagi kita mau usaha dengan baca basmalah, takbir, selesai itu saya kira. Itu usulan saya. Nah, silakan mungkin ada masukan dari Pak Burhan atau Pak Nas. Saya kembalikan ke bos ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Nah, jadi karena kita itu teman-teman ini banyak yang bikin kegiatan ya, hari efektif, mungkin banyak yang berhalangan, tidak bisa, masih banyak tugas. Kita yang hadir ini dulu yang penting kita satu satu pemahaman yang sama dulu, ya kan? Konsepnya seperti itu. Mungkin barangkali untuk pertemuan selanjutnya nanti kita sudah melihat langkah-langkah yang dirancang oleh Pak Ridwan tentang SAB-nya. Ya, ya apa? SAB apa RAB? RAB rencana anggaran RAB, biaya. RAB. RAB ya. Di RAB-nya. Itu yang Ali bikin Pak Burhan tuh laporannya ada itu kan. Ya. Biasa kerja itu ya Pak ya. Nanti kita bersama-sama Pak. Nah jadi karena ini yayasan ini sudah tinggal menunggu nih aktivitas kita. Kemudian ya untuk jangka menengahnya kita sudah ada ancang-ancangnya. Tapi jangka pendeknya ini dulu berkarir. Nah, ini barangkali ada masukan dari Pak Burhan setelah mendengarkan dari Pak Ridwan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita. Amin. Pak Ridwan, Pak Yunas, yang saya hormati, Ustaz Ibu Leli, yang tadi sudah keluar Ibu Leli. Ya, katanya tidak bisa masuk. Turun dari udara Pak, mungkin susah masuk barangkali. Saya secara pribadi melihat program ini merupakan program ya untuk kemaslahatan umat ya, atau untuk tingkat sosial kita kepada masyarakat ya, dalam bentuk Jumat Berkah. Pada prinsipnya sangat mulia terkait dengan program ini. Mungkin ketika program ini mau diluncurkan, memang kan diperlukan adanya istilahnya sih ya, kejelasan di tingkat kita pelaksana itu ya. Saya melihat kalau, mohon maaf Pak Yunas, kalau yang ikut Zoom ini ada berapa orang Pak diperkirakan? Diperkirakan ada kira-kira masuk berapa orang? Pengurus ada 4 ya kan, kebetulan ada yang aktif, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, yang satu tadi hadir tidak bisa karena dia ke rumah sakit. Nah, yang satu lagi mungkin barangkali dia dosen ini, dosen. Nah, yang di Bogor itu sekretaris dosen. Kalau yang Pak Hamdan itu wakil ketua, beliau masih dinas di Angkatan Laut. Kalau yang ketuanya ini, ketuanya masih dinas di Mendagri. Nah, ini. Jadi orang-orang ini memang orang-orang yang terikat dengan pekerjaannya. Yang
yang kita ini kan karena kita ini udah pensiun, maka kita kapan saja bisa. Jadi kita Ya. berharap kita yang hadir ini, kitalah yang merancang untuk Jumat Berkah ini. Kalau misalnya sudah dapat eh, langkah-langkah yang kita apa malam hari ini, kita orang-orang itu pasti dia oke-oke saja itu. Walaupun dia nggak di Zoom, dia pasti oke itu. Ya sepakat dia untuk itu. Tapi bermasalah Karena keterikatan dia dengan yang lain, dengan lain. mungkin jembatannya melalui Pak Khairunas kali ya, karena walaupun gimana, karena ini sudah strukturnya sudah lengkap dan sudah ada, paling Ya, tidak kan kalau kita melaksanakan di lapangan, pihak struktur itu kan memahami, mengetahui, kalau perlu mendapat restu gitu kan. ya, Nah, sehingga nanti pada saat program ini diluncurkan atau dibuat dalam bentuk informasi atau yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, mudah-mudahan ini tidak menjadi tidak menjadi bahwa kita jalan sendiri. ya. Nah, sehingga ini kekuatan ini akan lebih baik dan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh memang saya tadinya berharap kalau memang ada kesempatan melalui akses dari Pak Khairunas maupun Pak Ridwan, saya termasuk orang yang baru ini kan belum banyak paham, belum banyak tahu, belum banyak kenal secara apa ya istilahnya. Kalau di pihak Zoom kita kan terbatas oleh mungkin percakapan yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak itu. Jadi anggaplah sebuah silaturahim kecil-kecilan itu ya. Kalau ada kesempatan sebelum ini kita luncurkan biar ada kesepahaman yang baik, yang bagus. Mungkin ada medianya kali ya kita bertemu atau kapan kita bertemu gitu. Sehingga pada saat bertemu itu yang benar, saya setuju dengan kata Pak Ridwan tuh. Kita udah siap dengan program-programnya gitu. Ya. Ya, bisa jadi program kita lebih bagus, bisa jadi program yang dari kawan-kawan yang memang sudah ada di yayasan ini tinggal follow up aja atau mungkin ada ide yang lebih baik dari mereka. Saya belum tahu persis Pak kalau seandainya kumpul ini kita bisa seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, alangkah indahnya memang kalau memang ada kesempatan, ada peluang untuk silaturahim sehingga idenya tambah mantap, mungkin tambah berisi gitu. Karena memang Ya. pengalaman yang kita lakukan selama ini, kalau acara Jumat Berkah itu kan umumnya sekarang ini ya, itu banyak dilakukan secara spontan oleh lembaga-lembaga resmi keagamaan. Ya misalnya katakanlah namanya Jumat Berkah atau Hari Berkah, umumnya sekarang itu hampir setiap masjid itu sudah melakukan itu. Kadang-kadang panitia itu atau dewan masjid atau mungkin DKM masjid hanya dapat informasi mereka tiba-tiba didatangi oleh sekian orang atau sekian organisasi, tiba-tiba ya udah semua jamaah atau sebagian besar jamaah yang datang di masjid itu atau di tempat itu yang disampaikan. Dan terkadang memang polarisasi dari sosialisasi dan ini mereka cukup menyampaikan lewat takmir. Nah, katakanlah Jumat ini terkumpul ada sekian ratus. Nah, akhirnya disampaikan. Nah, untuk Jumat berikutnya atau mungkin hari berikutnya itu langsung menghubungi pihak eh, yang diberikan legitimasi atau panitia yang sudah ditunjuk oleh pihak DKM. Itu sangat sederhana saya lihat itu kalau begitu. Ya. Sangat sederhana. Tapi kalau kita mau mengatasnamakan organisasi, yang hasil organisasi nanti kita sampaikan ke lembaga keagamaan atau masyarakat atau di mana kita berikan, memang alangkah bagusnya menurut saya
kalau nanti ada kesempatan yang terbaik Pak Yunas sama Pak Ridwan, ya nggak ada salahnya lah dari hati ke hati. Sebab kalau kita bicara lewat Zoom saja atau lewat komunikasi media ini aja, alangkah lebih lengkap kalau kita sebelumnya ini di tempat mana atau di lokasi mana kita ketemu, yang pada akhirnya kita akan lebih lebih jelas kali ya, atau mungkin lebih terungkap semua niat, semua cita-cita kita gitu. Baik. Itu barangkali saran saya, dan terakhir saya berdoa mudah-mudahan niat baik ini menjadi jembatan untuk program-program yang selama ini sudah dilaksanakan, sehingga ini akan lebih baik dan lebih bagus, dimulai dari yang kata Pak Ridwan, yang nggak usah muluk-muluk, yang bisa kita lakukan, yang mudah yang kita lakukan, yang gampang kita salurkan, gitu kan Pak ya. Iya, Ya, iya. terima kasih. Mudah-mudahan ini terlaksana. Amin. Ya, terima kasih Pak. Pak Nas, Ya, biar saya nyambung dengan Pak Burhan ya, biar saya nyambung ya. Saya nyambung Pak Nas. yo, ya silakan. Nah, jadi gini Pak Burhan, masalah pengurus ini yang sebenarnya Pak Burhan sudah masuk mau ke 6 bulan belum jalan gitu loh. Gak jalan nih gitu loh. Pengurus yang kita angkat ini ketua, sekretaris, bendahara. Kita angkat ya. Gak bergerak hampir 6 bulan. Udah berapa bulan Pak Nas? Ya, ada 6 bulan udah. Kurang lebih lah Pak ya. Ya. Nah, ini kan pengangkatannya oleh ketua pembina itu dia main ambil aja gitu loh. Akhirnya ya sudah. Nah, makanya saya umpan, kita bikin program ini, kita undang nih pengurus. Masih respon nggak gitu? Kalau nggak respon kan langsung kita, di sini kita langsung nanti tim intinya yayasan ini, pendirinya akan saya ajak berembuk agar membatalkan pengurus yang lama ini gitu loh, yang baru diangkat ini. Baru diangkat tapi belum kerja gitu loh. Nggak kerja dia. Kan nanti kita ngomong juga baik-baik gitu loh. Gimana nih? Oke, siap. Kita udah bentuk ketua nih, tim kerja untuk ini, ya gitu loh. Oke, siap. Oke, saya mundur aja Pak. Oke, nah kita tetap aja jalan aja kita Pak, jalan aja kita. Untuk sedekah ini kan, ya nanti dari sinilah kita nanti teman-teman kita yang aktif, yang responnya bagus gitu loh. Nah, sudah kita rembuk-rembuk. Oke, sekarang tolong deh posisi ini kosong, naik isi gitu loh. Nanti diisi-isi gitu loh Pak. Nah, tentunya makanya saya bilang tadi tolong Pak Nas dibawa teman-teman yang lain gitu loh. Nah, misalnya begini kan. Kalau kita mengadakan Jumat Berkah ini tempatnya di mana? Nah, kalau tempatnya misalnya di Jati Asih, maka pertemuan kita ke Jati Asih, ke tempat Pak Burhan. Tapi kalau misalnya pertemuan rencana kita Jumat Berkahnya di Tangsel, ya sudah kita pertemuannya di sana. Nah, di sana Pak Nas harus menyiapkan orang-orang yang ada di situ, terlibat di panitiaan gitu loh. Nah, jadi kalau udah begitu kita ketemu jalannya nih, ya gitu loh. Yang penting kita jalan dulu, bagaimana cara jalan ini Jumat Berkah ini. Nah, kita bentuk panitia. Dari tim panitia inilah nanti kita akan seleksi untuk memposisikan posisi kalau memang pengurus ini nggak mau jalan gitu loh. Kan gampang aja kita ingat, karena teman-teman kita juga itu mau jalan nggak sudah, nah gitu loh. Nah, nanti siapa lagi nih? Khususnya yang ini ketua sekretaris bendahara ini. Ini nih nggak jalan Pak Burhan. Jadi sulit kita mengeksekusinya gitu loh. Nah, makanya saya bilang kita bentuk tim kecil aja. Tim kecil, pakai bendera yayasan kan itu saya bilang. Jadi tim kecil pakai bendera yayasan. Dengan mereka takutnya. Sudah komunikasi jauh-jauh hari sama mereka, tapi pada saat komunikasi dengan mereka, mereka bilang kita perlu bentuk lagi strukturnya nih. Karena bidang ini belum ada. Humasnya belum ada, OKK-nya nggak ada, ini nggak ada. Kita bentuk dulu, kita seleksi dulu. Tapi nggak jalan juga gitu, nggak terbentuk juga, nggak ada rapat, nggak ada komunikasi. Nah, sementara komunikasi informasi di WA Group nggak juga jalan. Waduh, saya bilang sih sama panas ini orang dapatnya bodong kita nih, saya bilang gitu kan. Coba cari orang yang betul-betul yang ingin
berbuat baik lah dalam sisa kehidupan ini kan. Ya mudah-mudahan kan pada saat kita nanti sudah dipanggil, ya apa yang bisa kita lakukan terhadap yayasan ini kan, ya mudah-mudahan aja lah itu memudahkan jalan kita. Kita kan nggak punya ambisi apa-apa. Yang penting bagaimana kita Iya, bisa berbuat baik. Itu aja Pak, nggak ada lagi. Padahal kita juga masih udah terseok-seok. betul betul. Ya, namanya orang pensiun kan nggak ada yang seger. Orang pensiun mana ada yang seger Pak. Seok-seok semua kan. Nah, tapi bagaimana kita, ya ini yang saya moto ini kan saya tanamkan sama teman-teman. Lakukanlah pekerjaan ya dari hal-hal yang kecil. Tapi dilakukan dengan cara yang besar. Hasilnya pasti luar biasa. Nah, kita mulai dari hal yang kecil. Apa itu? Kita adakan Jumat Berkah. Jumat Berkah itu kan kecil aja, itu berapa sih? Itu satu kotak 15.000, 10.000. Tapi kan kita kelola secara baik, secara besar. Yaitu apa? Kita bentuk panitia, kita bikin brosur, kita tempel ini. Dilaksanakanlah secara besar gitu loh. Nah, kita izin ke masjid atau kita beri ke tempat mana pembuangan sampah. Nah, kita datang ke situ bawa 100 kotak. Nah, bagi-bagi ke sana. Nah, jadi tidak mesti di masjid. Bisa saja 100 kotak atau 200 kotak kita bikin pergi ke pemulungan sana. Di mana pemulung, banyak pemulung pangkalannya itu. Nah, nanti kan bisa kita cari, kita survei, kita masukkan gitu. Nah, bisa saja seperti itu gitu loh. Atau kunjungan ke panti, nah, ya kan? Nah, kita mau kasih Jumat Berkah, bisa itu Pak. Ini Pak Burhanuddin ya, kemarin atau 2 bulan yang lalu saya dirawat di rumah sakit, di itu ya di rumah sakit. Itu hari Jumat Pak, saya datang nasi kotak itu Pak ke ruangan saya, susternya datang, Pak ini nasi kotak Jumat Berkah. Saya kan jaga istri saya sakit. Iya. Nah, hari Jumat itu pulang saya sama istri saya udah selesai kan. Tapi Jumat Berkah itu datang jam 10. Nah, buat makan Pak, makan siang gitu. Nasi kotak Padang Pak. Makan saya kan, udah selesai ya sudah. Nah, habis Jumat saya boleh pulang. Ya kan? Di ruang tunggu Grab saya dapat lagi snack. Kotak-kotak itu Pak, kue-kue dari satpam ini. Apa ini? Jumat Berkah gitu loh. Nah, dia udah sampai ke rumah sakit Pak, udah bagus. Nah, kita nanti bisa saja ke tempat pembuangan sampah itu di mana itu, Bantar Gebang atau di mana kan di Tangerang juga ada itu. Wih, sampahnya udah ke gunung gitu kan. Banyak tuh di situ. Nah, datang itu di situ udah. Kelas kota aja panggil orang itu kan. Nah, kita bikin video di situ. Nah, kita pasang di situ. Tapi itu tuh semuanya kita lakukan secara izin, harus pakai izin. Nah, kepada pemulung sana siapa mandornya ini ya kita jelaskan gitu. Semua kita lakukan lah sesuai lah dengan apa etika-etika yang patut gitu loh, ya kan? Seperti itu Pak. Jadi kondisinya Pak, makanya saya bilang tadi kita bentuk panitia kecil. Nah, panitia kecil ini artinya tidak masuk di dalam pekerjaannya yayasan. Kenapa? Karena masih ada ketua gitu loh. Tapi ketuanya nggak jalan. Nah, karena nggak jalan kita ajak dia. Cuma Berkah di ketua. Nah, Jumat Berkah di ketua gitu. Kita ingin memacu motivasinya aja. Anda tuh sudah bisa nggak lakukan ini gitu loh. Nah, kalau bisa sudah siapkan lagi rencana berikutnya gitu. Nah, ini ada tim nih. Timnya bagus-bagus nih orangnya kerja. Isi formasi. Anda bikin struktur apa ya nih? Nah, bidang-bidang apa di ketua? Nah, ambil. Tapi kalau dia nggak ada, ya sudah kita cari di antara kita di ketua. Nah, bikinnya strukturnya. Ya teman-teman kita yang ada itu aja. Jumat Berkah. Nah, jadi seperti itu Pak rencananya gitu loh. Begitu Pak Burhan penjelasan dari saya. Baik, Pak. Oke. Jadi Pak Burhan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan, sebenarnya kita kalau gerak dari ketua yang ditunjuk kemarin itu sudah berkali-kali melakukan Jumat Berkah. Karena kita itu sulitnya untuk bertemu, inilah yang terjadi. Sudah mundur waktunya sampai 6 bulan, tidak ada jalan-jalan gitu. Nah, jadi memang untuk
arah sosial yang seperti ini orang masih memandang sebelah mata gitu. Jadi tidak fokus dia. Iya. Padahal kita ini Ya, tantangan gitu. ya, jadi oleh sebab itu kita yang hadir inilah inilah orang-orangnya yang bisa. Sebab kita di waktu Zoom juga sama, jumlah orangnya banyak, yang hadir cuma 3 orang, 4 orang. Itulah makanya terjadinya yayasan ini seperti itu. Gantian aja orangnya. Kita adakan tiap Zoom tiap minggu sekali. Nah, hadirnya tukar-tukar orangnya. Jadi kita tidak ada apa. Karena kita memahamilah kondisi kalau melalui Zoom ya, mungkin barangkali paketnya habis atau baterainya habis, kita hilang aja tuh. Jadi malam ini kita seperti Pak Jadi Burhan. satu lagi tambahan Ya, silakan, silakan. ini buat Ya, tambahan dengan Pak Burhan tadi. Kita kopi darat, tadi yang diminta yang diusulkan oleh Pak Burhan itu bagus, Pak. Memang tadi kan udah saya bilang kita siapkan dulu RAB-nya. Dia punya belangkonya itu apa saja rinciannya. Nah, kemudian nanti kita bahas di itu masukan-masukannya, panitia kecilnya kita bentuk siapa. Nah, kalau ini sudah dibentuk, kita nanti diskusi-diskusi ini bisa saja melalui telekonferensi aja, Pak Nas. Usulan-usulan masukannya gitu. Nah, kalau ini udah jadi, baru kita ketemu. Nah, siapa panitia-panitia yang kita tunjuk tadi itu, diharapkan mereka bisa hadir di situ. Jadi kita sudah punya konsep gitu Pak Burhan. Jadi jangan yang umumnya orang ketemu sekali 2 kali, tapi konsepnya nggak ada. Tapi konsep itu sudah kita bahas untuk ketemu. Gitu loh Pak. Itu usulan saya gitu Pak. Kan lebih efektif Pak. Jadi nggak 2 kali 3 kali kita ketemu. Tapi cukup sekali, tapi eksekusi yang kita dapat gitu loh. Kita putuskan top jazz. Jadi, artinya apa? Tinggal waktu pelaksanaan, tinggal nanti ketua ini siapa nih? Ketua lah menyusun rencananya. Ketua, oke. Nah, Anda punya estimasi seminggu, 2 minggu, kapan bisa dieksekusi? Gitu loh. Nah, misalnya ketuanya bilang, yaudah 2 minggu deh kita mulai. Tentu, kita udah tentukan tempatnya juga kan gitu. Tempatnya di mana nih? Gitu loh. Jadi yang jelas RAB-nya dan tempatnya dulu. Tanggal, kapannya bisa kita atur. Jadi lebih efektif. Mohon maaf saya tidak menggurui saudara-saudara saya Pak Burhan maupun Pak Nas, tapi kita berembuk di sini gitu. Itu cukup saya kira. Pak Nas. Ya, barangkali ya. Pak Burhan. Pak Burhan nanti baik. Disiapkan oleh Pak Ridwan, nanti kita diskusikan. Terus kalau kita offline, kita akan berikan tempatnya yang pas, tidak terlalu jauh gitu. Dan jangan-jangan itu tempatnya ada di Jati Bening. Di Jati Bening di Komplek AL. Oh iya. Jadi kan kalau dari gitu, iya. Nah, nanti Pak Burhan bisa saja membawa teman-teman yang dari yang seide dengan kita langsung rapat saja di situ. Kita bentuk panitia kecilnya. Baik. Ada masukan lagi Pak? Mungkin ada pandangan lain dari Pak Burhan buat saya? Sementara cukup Pak, udah luar biasa itu pembahasan kita. Oh gitu ya. Saya juga sangat menghormati Pak Burhan dengan pengalaman yang banyak. Ini kan kalem-kalem aja dulu. Saya benar nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi ya saya yakin kita saling menghormati, saling menghargai. Di situ kita akan kaya dengan pengalaman dan persaudaraan gitu kan. Semakin banyak teman kita berkomunikasi, semakin banyak kita dapat informasi. Ya betul. Saya kira cukuplah Pak Nas. Jadi Pak Burhan ya, saya siapkan aja draftnya itu ya, RAB-nya, kemudian susunan panitianya segala macam itu. Nanti dalam bentuk PDF dibikin. Nanti saya kasih ke Pak Nas.
Nah, kita telekonferensi, tim inti aja dulu lah, tim penggerak ini loh, Iya, penggerak. iya. Ya. Nanti tolong anak buahnya Pak Burhan juga yang lebih ini, bawa aja dia jadi tim kita gitu loh. Ya udah, pokoknya judulnya Pak Burhan, kita bagaimana kita bisa bersedekah, itu aja dulu deh. Walaupun hanya Ya. 10.000 atau satu kota aja nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa satu kota, tapi nanti banyak kota-kota lain. Kalau mampu kita cuma 100 kota, ya nggak ada masalah. Iya. Tapi mungkin dengan boomingnya, dengan viralnya, bisa 1 bulan ke depannya atau 2 minggu ke depannya bisa 200 kota, bisa jadi. Kenapa? Karena kita informasikan kepada teman-teman kita yang nyumbang gitu loh. Ini loh, ini Jumat berkahnya udah sampai ke sini, udah kita berikan ke sini gitu loh. Kita sampaikan nanti foto-fotonya segala macam, gitu loh. Jadi kalau memang nanti panas orangnya ada lebih dari 10, kita bentuk tim kerja ini, ya sudah bikin aja grup WA. Ya. Oh ini Jumat berkah gitu. Bagaimana? Setuju Kemudian, Pak Burhan? Baik, Pak. Gitu Baik. aja. Jadi jadi saya ini kira itu Pak Nas biar kita. oke. Jadi ini nyambung mengingatkan dulu Pak, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Burhan itu. Ada temannya atau orang yang ingin menghibahkan apa mewakafkan apa rumahnya atau kemana ya. Nah, dan itu kalau bisa diajak aja dia untuk Jumat berkah. Supaya dia tidak menjual asetnya. Iya. Iya kan? Itu kan bisa itu. Pak Burhan kan lebih banyak link-linknya kepada yang itu. Jadi orang-orang yang model itu kan dia bagaimana memanfaatkan harta dia itu menjadi produktif lagi dan dia tidak perlu menjual, tidak usah gelisah dengan harta yang banyak. Ya kan? Kita tampung gitu. Itu arena pendidikan di sana, kenapa tidak? Itu Pak Ridwan. Bahwa masalahnya yayasan kita ini kan tinggal apa? Tinggal mencari supirnya aja Pak. Kalau kendaraannya sudah ada, supirnya siapa yang akan bawa kan masalah. Tidak susah-susah. Supirnya siapa yang akan naik bawa. Kalau yayasannya sudah siap kemana saja berlakunya. Oke. Itulah kira-kira Pak Burhan. Mungkin barangkali sebagai apa masukan-masukan nanti Pak Burhan mungkin lebih banyak melihat celah-celah yang bisa untuk yayasan ini di mana dilakukan. So, di mana saja kalau Pak Burhan misalnya punya tempat di mana kita adakan di sana rapatnya. Kita langsung aja. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Ya. Kita tunggu dulu terapi dari Pak Ridwan ya. Jadi kita bebas saja menentukan. Nanti pengurus-pengurus yang sudah ada ini kita undang aja dia, nggak usah dia pelaksana. Kita yang bisa, yang apa aja. Dia sebagai orang pelajar, kalau dia datang, alhamdulillah ya dalam 6 bulan ya tidak bergerak, bagaimana? Jadi kita menunggu-nunggu orang yang tidak akan datang. Akhirnya susah. Malam ini diundang tidak datang, ya kan? Dia baca undangan itu tapi tidak datang. Nah, kita berpikir positif saja, mungkin dia sibuk dengan pekerjaan. Itulah kira-kira Pak. Ya. Jadi memang konsepnya Pak, kita harus berangan-angan juga sih dari kita juga. Dalam 2 tahun saya waktu itu kan bilang sama pengurus, 2 tahun ke depan kita harus punya balai pelatihan sendiri. Yang konsepnya balai pelatihan itu adalah untuk mendirikan sekolah formal. Nah, ternyata memang pemahamannya ini yang bersimpang-simpang nih gitu loh. Nah, pemahaman satu begini, ya nggak ketemu dia Pak. Nah, tapi misalnya begini, saya tidak sependapat dengan masalah Jumat berkah umpama gitu. Tetapi saya pendorong Jumat berkah itu sukses gitu loh. Nah, kan seharusnya kalau pikirnya begitu. Begitu ya. Nah ini kan enggak.
Nah, iya kan? Enggak, memang eh, saya bekerja sama teman-teman saya, tim saya, atau saya ngajar selaku trainer gitu pada teman-teman pekerja karyawan itu. Saya bilang begitu. Kalau Anda nggak setuju dalam tim kerja Anda, terus Anda apatis. Nah, itu bodoh itu Anda itu. Justru sekarang apa yang sudah menjadi keputusan itu, Anda tidak sependapat, Anda keluarkan pendapat yang lebih bagus agar Anda bisa sependapat. Nah, bingung lagi ya kan. Iya. Jadi begini, kita berbeda pendapat ya, tapi bagaimana kita lebih tajam lagi melihat masalah sehingga kita sependapat. Nah, itu baru lempeng cara berpikirnya. Nah, ini kan teman-teman ini kan begitu, nggak sependapat. Ah, udah begini, wah ini namanya mau begini-begini. Wah, ya kan, ya nggak begitu. Ya, jadi kita tidak sependapat, tapi berikan dukungan dan solusinya. Kalau misalnya solusinya itu adalah jauh lebih baik dari kata sependapat yang awal, maka solusi yang jauh lebih baik ini yang menjadi rembukan kita lagi gitu loh. Atau dengan kata lain, ya kan? Bagaimana tim kerja ini rajin dan pandai piawai melakukan brainstorming. Nah, jadi sumbang saran. Karena sumbang saran ini kita bisa menampung ide-ide dari berbagai macam ide. Bahkan ide gila sekalipun. Nah, gitu. Itu saya ajarkan pada teman-teman saya, tim saya gitu Pak. Nah, dalam saya mengajar gitu, saya jelaskan begitu. Kenapa? Dari ide gila itu muncullah satu kreasi, ya, ide baru gitu loh, penemuan baru. Nah, tapi ya sayang kita punya karakter budaya bangsa kita belum seperti itu. Saya kira itu. Makanya Jepang itu jauh dia lebih maju dari kita. Kenapa? Nah, etika itu memang dijunjung tinggi sama dia. Ya kan? Manajer, direktur duduk bareng, makan bareng. Kalau kita mah enggak. Wah, direktur ruangan sana gitu. Nah, ini bagian anak buah di ini. Nah, itu. Saya ajarkan itu. Saya ini mohon maaf, ini cerita sedikit Pak Burhan. Saya ngajar di kapal tanker Tamina. Saya instruktur. Gitu Pak ya. Jadi selesai ngajar, saya sama nahkoda itu, kapten kapal itu dibawa ke ruangan dia. Pak Ridwan, kita ngobrol di ruangan saya. Nah, kapten itu dia punya ruangannya itu, ada ruang kantornya Pak di kapal itu. Nah, kapal itu ngobrol di situ. Datang pelayannya Pak. Pelayannya itu datang, jadi akan antarkan minum. Begitu dia mengantar minum, dia bilang, oke, ya sudah, silakan. Nah, dia udah dikasih minum gitu, dia antar tempat kami ngobrol, dia antar, oke, silakan keluar. Nah, dia nyuruh begitu kan. Wah ini saya bilang nih kapten ini agak keras juga ini kan. Tapi pelan-pelan saya buka kesadaran dia. Saya bilang, kapten, Anda telah menggunakan peluang yang bagus menjadi tidak bagus ya Pak. Saya bilang begitu. Jadi cerita sedikit Pak. Nah, peluangnya gimana Pak Ridwan? Anda sebenarnya sedang mendapat berkah. Tapi berkah yang datang dari Tuhan itu kepada Anda, ada buah kan? Loh, bisa begitu Pak Ridwan? Ya. Anda nggak tahu pelayan yang memberikan Anda minum, seharusnya Anda bilang terima kasih. Terima kasih. Nah, bukan begitu. Kalau dia pulang minta izin, Anda pegang baunya, Anda sampaikan salam buat keluarga Bapak, anak buah Anda. Sampaikan seperti itu. Anda akan jadi perbincangan oleh malaikat. Begitu Pak Ridwan. Ya. Wah, akhirnya apa? Dia sangat hormat sekali dengan saya. Nah, artinya apa Pak? Kita bawa teman-teman ini berpikir dalam hal kebaikan. Nah, mungkin dengan kita melakukan Jumat Berkah ini, kita ajak saudara-saudara kita, anak kemenakan kita, ya kan? Nah, yuk
kita berkah nih melalui tim kerja Bapak atau Uwa dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Panjangan. Panas. Ya, Wah, luar biasa masukan. jadi istilah dengan adanya kita berbincang-bincang seperti ini menambah wawasan kita yang kita punya, pengalaman dari teman-teman kita dapat mengambil hikmahnya. Dan ini sebenarnya ya kita dengan cara yang seperti ini ya kerjaan orang pensiun. Tapi kita tidak pernah pensiun untuk memikirkan orang-orang yang akan kita angkat derajatnya melalui pendidikan ya keterampilan. Dan kita tidak jangka waktu tidak panjang, tetapi mungkin mereka bermanfaat lebih banyak untuk orang-orang. Kalau pendidikan reguler kita perhatikan ya sudah 3 tahun belum dapat apa-apa. Tetapi kalau mungkin dengan kita masuk memberikan pendidikan non formal ini kepada orang yang reguler itu kan lebih bermanfaat, kita bisa mandiri. Jadi keterampilannya yang kita olah, skillnya. Yang formal ya dapat ijazah belum tentu bisa punya pengetahuan, punya keterampilan. Kita bantu mereka. Itu Pak Burhan, saya berpikirnya itu melihat orang yang bekerja di Arko Mangga 2. Padahal itu anak-anak tidak tamat sekolah, tidak tamat SD, tetapi dia bisa skillnya itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak sekolah, tapi dia bekerja dengan keterampilan itu saja. Kita ambil itu untuk memberikan masukan kepada pendidikan-pendidikan yang formal. Itulah apa wilayah kita nanti masuk. Sebagai seorang pendidik, kita kan tidak lepas dari situ. Jadi hampa anak-anak yang tamat dari berijazah dia tetapi untuk bekerja tidak bisa apa-apa. Nah, mudah-mudahan dengan niat baik kita didik keterampilannya, skillnya, dan dia bisa mandiri dengan keterampilan yang ada. Dimanapun dia sekolah, dia tidak membutuhkan biaya dari orang tuanya. Tapi barangkali dia dengan sendiri bisa mandiri. Dengan skill. Itulah harapan kita. Iya, Panas. Akhirnya cukup lah Panas ya. Ya, mungkin barangkali kita Burhan cukup ya. Pak Burhan, kita sampai di sini. Baik, Pak Burhan. Nah, kita nanti kita undang lagi kalau Pak Ridwan sudah siap lagi ya. Baik. Ya, terima kasih Panas. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak Yunas. Pak Ridwan, salam sehat selalu. Yo, sama-sama Pak Burhan, terima kasih. Terima kasih Pak. Yo, assalamualaikum. Salam. Salam. YouTube tadi itu. Jangan diteruskan ke yang lain. Iya. Anda simpan saja. Ayo nanti biasa kuliah. Iya. Kenapa gitu? Itu hanya buat data beliau saja. Iya. Beliau. Kenapa? Gitu kan. Nah, itu kan kita tadi
Ah, ah, iya, iya. Ah, iya, iya. Iya, iya. Iya.